kemarin dan sekarang ada sedikit bencana, tetapi nggak apa-apa. Itu merupakan ujian bagi kita. Tidak sangat banyak, tidak sangat besar bencananya. Paling-paling beberapa nyawa yang nggak ada. Beneran ada beberapa nyawa. Iya, sarang burung itu, susuan itu banyak yang jatuh dilindas mobil. Itu insya Allah ya ada nyawa yang melayang dari bencana ini, dari bencana angin yang besar ini. Tapi bencana ini agak kecil. Nah, tetap kita perlu bersyukur kehadirat Allah karena hidup kita nyaman, enak, tidak ada bencana, sedikit bencana, nggak ada huru hara. Kita bersyukur dengan cara beramal. Seperti kata firman Allah di surat Saba ayat 13 itu, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramallah, bekerjalah, berkaryalah hai keluarga Daud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur dengan beramal dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan ini targetnya adalah agar kita menjadi bertakwa, agar kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar 11 bulan berikutnya kita berhati-hati, langkah-langkah kita, detil-detil perjalanan kehidupan kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehati-hatian. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di surat Al-Kahfi ayat 13-14 disampaikan, kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Disebutkan pemuda. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah mulai memerinci dan menjelaskan kisah Ashabul Kahfi ini. Mereka adalah pemuda. Mereka lebih menerima kebenaran daripada orang tua yang tinggi hati dan berkubang dalam agama yang batil. Seringnya pemuda itu mudah untuk diarahkan. Kalau sudah tua itu hatinya lebih tinggi, diomongi mencep. Seringnya begitu. Ini bukan kata kita ini ya, katanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga berdasarkan dari ulama-ulama yang lebih tinggi lagi, dan itu diilhami atau didapatkan dari dalil-dalil yang ada. Para sahabat Nabi itu banyak yang menerima Islam itu, masuk Islam itu ya yang muda-muda itu, yang usianya di bawah Rasulullah SAW. Abu Bakar itu kenapa yang pertama-tama diberitahu selain Khadijah dan Ali, yang pertama-tama beriman Abu Bakar. Selain karena dekatnya jiwa batin keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar, ya karena salah satunya karena muda. Lebih muda itu lebih enak, kalau diomongi itu lebih enak. Kalau di sana ya, di kampung lain, di daerah lain itu kalau yang ngomongi lebih mudah di komentari koni ngopo arek wingenane gitu. Demikian pula Allah memberitahukan tentang Ashabul Kahfi bahwa mereka adalah kaum muda belia yang beriman. Iman itu tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih, membenarkan berita Rasul. Termasuk ini beritanya Rasul yang beliau waktu hidup ini, para ulama sekarang ini mengabarkan bahwa mereka itu hidup sebelum Nabi Isa, karena difahami oleh orang-orang Yahudi
Orang-orang Yahudi itu sangat paham kisahnya Ashabul Kahfi ini. Dan biasanya karena mereka memahami ini, maka para ulama sekarang ini sejak Ibnu Katsir dan yang lain-lain itu menyimpulkan bahwa Ashabul Kahfi ini hidup sebelum Nabi sebelum Nabi Isa. Mereka beriman kepada Rabb mereka, mengakui keesaan dan mempersaksikan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dilanjutkan, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wazidnahum huda. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, para ulama yang lain, termasuk surat Al-Anfal ayat 2 yang saya bacakan tadi. Zadathum imana. Imannya ditambah. Mereka bertambah imannya. Kenapa kok imannya bertambah? Karena dibacakan ayat-ayat Allah. Makanya kalau pujian-pujian dulu itu ya, ngajine arang-arang iku tandane imane kurang. Nah, iman yang bertambah itu salah satu penyebabnya adalah karena sering-sering ngaji. Apa ngaji itu? Banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak berinteraksi dengan orang yang soleh. Makanya lain kalimat itu, wong kang soleh kumpulono, kaping telu wong kang soleh kumpulono. Itu akan menjadikan hati mendapatkan petunjuk. Iman yang bertambah. Dan itu karena ditambah oleh Allah. Allah yang menambah, bukan otomatis bisa bertambah begitu aja, tapi karena perannya Allah. Dilanjutkan di ayat yang ke-14 itu, warabatna, dan kami teguhkan. Dibantu oleh Allah dengan diteguhkan. Kalau mereka sendiri nggak bisa, nggak mampu berhadapan dengan tentara yang besar, raja yang lalim, raja yang diktator. Sementara mereka hanya beberapa orang, nggak mampu berhadapan dengan itu. Kalau tidak ditumbuhkan imannya oleh Allah, diteguhkan. Dengan diteguhkan oleh Allah imannya ini, mereka tak gentar. Kalau dulu ada nyanyian maju tak gentar membela yang benar, nah, begitu itu karena didorong oleh rasa keimanan, didorong oleh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, kenapa kok rela mengorbankan anaknya? Kenapa kok rela mengorbankan nyawanya disembelih oleh bapaknya sendiri? Karena keimanannya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa aku ini kok ngipi menyembelih awakmu le? Ya abatif al, langsung, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan itu. Engkau pasti mendapatiku orang-orang yang sabar, insya Allah. Nah, begitu itu karena ada tadhiyah, pengorbanan. Makanya kita sekarang berkorban. Apa berkorban itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Nabi Ismail ya juga punya pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Nyawanya. Nabi Ibrahim yang dikorbankan anak semata wayangnya, yang selama ini dirindukan, kok datang-datangnya disuruh menyembelih, itu dikorbankan oleh beliau-beliau itu. Nah, itu takwa yang kita puasa ini punya target untuk menjadi muttaqin itu begini ini, agar kita cinta kepada Allah, agar kita mau berkorban apa saja. Seperti nyanyian-nyanyian itu, berkorban apa saja agar Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa. Titik-titik aku gak roh terus. Nah, begitu jamaah salat jamaah salat malam.